Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat? Tentunya saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua yang belum subscribe seperti biasa. Diklik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih berkualitas tentunya teman-teman. Baik, ini kontennya agak sedikit panjang teman-teman ya. Saya akan percepat saja. Jadi isi kontennya adalah bagaimana untuk merawat sebuah radio rig agar awet. Ya itulah clue-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dikala teman-teman memiliki sebuah perangkat radio rig ya. Baik radio rig yang kelas-kelas yang plastik seperti ini ya, ataupun radio yang bisa dibilang radio besi kayak gini, radio baheula ya. Jadi tetap saja untuk perawatannya kita meski memperhatikan teman-teman ya. Takutnya radio yang kita punya umurnya nggak panjang. Ini kan bukan barang yang murah teman-teman ya. Untuk sekelas radio rata-rata di atas 1 mungkin teman-teman. Ya tergantung kondisi tentunya. Baik. Yang pertama, tips agar radio kita awet dan tidak mengganggu kesehatan. Itu tipsnya teman-teman ya. Selain awet, juga tidak berdampak buruk terhadap kesehatan kita teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama teman-teman, kalau mencari radio rig ya, usahakan memiliki sertifikat ISO ya, ataupun ada yang disebut dengan sertifikat dari Federal Communication Commission Officer Engineering. Nah, itu gunanya untuk apa? Jadi ini radio teman-teman. Ini radio mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Tentu gelombang elektromagnetik itu bisa diterima oleh badan kita dalam ambang batas tertentu. Ya. Kalau di atas ambang tertentu, tentu ini akan membahayakan baik otak kita, membahayakan sel-sel darah kita ya. Ada yang bilang karena terpapar radio elektromagnetik akibatkan kanker darah. Bisa saja teman-teman, karena sel-sel yang ada di dalam darah kita terganggu oleh paparan RF dari radio komunikasi. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman cari radio-radio yang sudah memiliki sertifikasi dari SDPPI. Ya. Baik untuk hand transceiver, untuk radio rig, terlebih untuk radio rig teman-teman ya. Karena radio rig dia memiliki power yang besar. Untuk high-nya di atas 50 watt. Nah, jadi karena memiliki power yang besar, diharapkan radio ini memiliki sertifikasi dari SDPPI. Jadi radiasinya aman untuk tubuh manusia, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Seperti apa sertifikasinya? Ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di kemasan dusnya kalau teman-teman beli ya. Tapi kalau radio-radio yang sekarang seperti radio-radio plastik dia pasti sudah memiliki sertifikat dari ISO ya, dari SDPPI. Ini saya akan kasih contoh seperti ini kalau dari hand transceiver ya. Nah, ini nih. Nah, kelihatan? Sorry. Nah, ini dia. Nah, SDPPI ya. Nah, seperti itu. Jadi memiliki sertifikasi dari SDPPI bahwa radio ini aman digunakan untuk manusia. Maksudnya tidak akan memiliki dampak negatif terlalu banyak apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang wajar teman-teman ya. Beda cerita kalau teman-teman menggunakan booster teman-teman ya, yang memiliki wattnya sekitar 500, 800 bahkan 1000 watt. Nah itu harus lebih bijak penggunaannya teman-teman. Bahkan radio-radio broadcast saya lihat di beberapa tempat selalu menempatkan pemancarnya itu jauh dari ruang siaran. Biasanya suka di belakang ya, kadang-kadang di bawah tower. Seperti apa? Supaya radiasinya tidak mengganggu penyiar, ataupun supaya radiasinya tidak mengganggu peralatan-peralatan lain, bikin ngegerung ataupun kena splateran dari pemancar kita, atau bahkan mengganggu alat-alat kesehatan teman-teman. Itu bahaya ya. Jadi tipsnya cari radio yang sudah memiliki sertifikasi dari SDPPI atau dari ISO 2000. Itu tips yang pertama.
Yang kedua, teman-teman, saya akan geser ya kameranya ke belakang. Nah, ini dia. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa, ya, yang sudah tahu, sudah paham lah ini arus untuk masuk ke mana ya. Nah, ini arus untuk masuk ke bagian DC dari power supply. Tapi mungkin saja buat teman-teman yang baru memiliki radio komunikasi, tidak tahu harus menyolok kemana, ini takutnya nyolok ke listrik PLN langsung. Ini bisa langsung kosong ya. Nah, tapi teman-teman, ada juga loh radio-radio dari Jepang ya, radio-radio HF kebanyakan, dia menggunakan langsung arus ke PLN. Ada, jangan salah. Bukan berarti saya ya semua orang juga udah tahu kalau itu mah, ya enggak lah. Ada juga radio langsung masuk ke arus PLN ya. Kalau radio-radio yang masuk ke Indonesia, radio-radio plastik, dia sudah dipastikan masuk ke arus DC, adaptor atau power supply ya. Nah, radio-radio yang dulu-dulu biasanya dia masuk menggunakan arus PLN langsung. Nah, arus PLN pun harus diperhatikan teman-teman, karena di Jepang listrik itu 110 volt. Jadi kalau masuk ke Indonesia ya nggak bisa kalau nggak memiliki step down teman-teman ya. Jadi walaupun sama-sama AC, perhatikan apakah 220 seperti di kita atau 110 seperti di Jepang ya. Nah gitu. Jadi jangan asal main habak aja, perhatikan, lihat biasanya di belakang di belakang bodi nih. Nah, kalau radio dulu ada di belakang bodi ini ada tulisan 13,8 atau 110 volt. Perhatikan itu teman-teman ya. Jangan masuk main hajar aja ke listrik PLN. Nanti berakibat radio teman-teman menjadi gosong. Nah, itu tips kedua teman-teman ya. Tips ketiga teman-teman, saya belakang lagi ya. Nah, saya pernah membeli perangkat bekas ya dari temen. Jadi si jalur listriknya itu dua-duanya hitam teman-teman. Bingung kan? Ini yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Ya kalau dari toko ya jelas lah ya. Ini hitam, ini negatif, dan merah adalah positifnya. Saya pernah punya dulu radio yang sama-sama warnanya hitam. Bingung. Jadi untuk menentukan hitam mana positif mana negatifnya, listriknya kemudian ditempel di bodi pesawat. Kalau nge-ground berarti dia negatifnya hitam, kalau nggak nge-ground berarti dia positifnya. Seperti itu, simple ya, untuk menentukan mana negatif dan positif. Tapi untuk beberapa kasus jarang sebetulnya hal ini ya. Cuma saya pernah mengalami dan saya kebingungan. Ini yang mana groundnya, yang mana positifnya. Caranya begitu. Kalau yang ground di bodi perangkat, pasti jarum ampermeter akan bergerak ya. Itu tips. Jangan-jangan nanti rekan-rekan membeli radio second, si kabelnya sudah diganti sama pemilik sebelumnya teman-teman. Oke, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat teman-teman ya. Pastikan radio teman-teman semua memiliki sikring. Nah, sikring ya. Harus sikring. Ini gunanya sikring untuk apa sih? Gunanya sikring itu untuk memutus arus listrik apabila terdapat korsleting. Nah, ini dia sikring ya. Ini wajib teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya second terus nggak ada sikringnya, alangkah baiknya dilengkapi dengan sikring, dan besaran sikring di antara 15 sampai 20 ampere biar aman. Biar nanti ada konslet di radio, power supply kita aman, ataupun sebaliknya ada konslet di power supply, radio kita aman. Itu sikring wajib ya. Kalau nggak ada sikring, kisarannya 15 sampai 20 ampere untuk radio rig standar ya. Yang kelima teman-teman, kalau teman-teman memasang radio ini di mobil ya, di mobil ataupun di motor, ya silakan saja, sah-sah saja ya teman-teman. Tapi pemakaiannya harus bijak teman-teman. Jangan sampai teman-teman menggunakan radio sambil mengemudi, bahaya ya. Karena konsentrasi kita akan terpecah. Alangkah baiknya di radio, di mobil kita hanya untuk monitor saja. Apabila diperlukan sesekali kita bicara, perhatikan situasi lalu lintas, ataupun menepi saja dulu. Itu akan lebih baik daripada teman-teman putar-putar dial
cari-cari frekuensi sambil pegang setir kan repot. Itu bisa membahayakan kendaraan, bisa mengakibatkan tabrakan teman-teman. Jadi hindari penggunaan radio di mobil untuk transmit teman-teman ya. Kalau monitor mah ya nggak masalah sih, silakan saja. Itu yang kelima. Yang keenam teman-teman, pastikan arus pastikan arus listriknya, arus DC-nya itu maksimal 16 volt. Saya menggunakan arus standar 13,7, 13,8. Tetapi kalau teman-teman punya power supply belum bisa di-adjust, itu maksimal voltasenya sekitar 16 volt. Ya, jangan coba-coba teman-teman menggunakan voltase lebih dari 16 volt, terlebih untuk penggunaan yang lama. Itu kan membahayakan radio, bisa rusak gitu radionya. Ya, amanlah di 12 sampai 13 sampai 14. Idealnya 13,8. Sesuai dengan aki mobil teman-teman ya. Kalau di mobil itu memang supply arus di mobil sudah 13,8 kalau keadaan nyala ya. Kalau keadaan off biasanya di bawah 13,8, tapi masih toleran. Terus tips ketujuh, teman-teman kalau menggunakan radio komunikasi ya, ini tips untuk keamanan, keselamatan. Kalau kita lagi set kabel, kayak di belakang nih, di saya ini banyak kabel berseliweran ya. Jadi diusahakan tangan teman-teman jangan basah ya, walaupun ini arusnya arus DC, tetapi kalau basah nanti bisa bikin konslet dan radio kita pun akan kena dampaknya ya. Jadi pastikan tangan kita tidak basah ya, baik basah karena hujan ataupun lagi bikin anten di luar hujan-hujan tiba-tiba langsung ke dalam ngecek-ngecek, jangan dulu, keringkan dulu lah ya. Basah karena hujan ataupun basah karena keringat teman-teman. Ini untuk menghindari rekan-rekan tersengat listrik ataupun terjadi korsleting diakibatkan oleh tangan kita yang basah. Kalau teman-teman, tips selanjutnya menyimpan radio ini di kendaraan ya. Diusahakan kalaupun disimpan di dashboard, itu kan pasti terkena sinar matahari langsung ya. Diusahakan di bagian atasnya dikasih fans kayak gini nih. Nah, ya. Jadi si matahari ketahan dulu sama pendingin, blower baru ke radio. Dan diusahakan kalau kita parkir di tempat yang panas, ya bawalah koran atau apa ya di atas ya, kalau kardus bekas biar tidak kena panas. Kalau nggak panas nanti bagian displaynya nih akan hitam ya, menghitam karena terik matahari. Kalau parkir di tempat teduh, kalaupun lagi parkir tempat panas ya tutup pakai koran atasnya lah ya, atau dus biar radio kita awet teman-teman. Tips yang selanjutnya ke-9 mungkin ya. Jadi diusahakan penyimpanan radio komunikasi teman-teman itu memiliki space udara yang cukup ya. Kalaupun rekan-rekan punya beberapa radio seperti ini ya, diusahakan jangan ditumpuk, tapi ada ruang-ruangan ya, ini untuk ventilasi udara. Ke belakangnya pun demikian, jangan sampai nempel di tembok. Terlebih nanti teman-teman naruh radionya di dalam kotak tertutup ya, kelihatan ininya aja, nanti kasihan, nanti radionya panas ya. Karena si radio rig ini dia memiliki kelemahan apabila transmit terlalu lama dengan power besar tanpa kipas pendingin, ini akan panas teman-teman. Kalau terlalu panas nanti bagian finalnya akan cepat rusak ya. Diusahakan memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak mepet ke tembok, tidak ditubuk-tubuk sama buku atau ditubuk-tubuk sama kayu yang terlalu sempit, nanti udaranya nggak lancar teman-teman ya. Diusahakan juga kalau toh memang disimpan di kamar, pastikan kalau hujan langit-langit nggak bocor ya. Langit-langit bocor, kena radio, konslet, rusak lagi ya. Diusahakan di kamar ataupun dekat jendela jangan sampai ada hujan angin kesebrot, hujan masuk ke jendela kan riweken rusakan ya. Jadi tempatkan tempat yang layak lah untuk sebuah radio biar awet teman-teman. Terus ini klasik ya, diusahakan jangan sampai memijit PTT tanpa masuk antena
Ya, ini sering terjadi teman-teman ya. Karena mungkin teman-teman rusuh ya, karena teman-teman mungkin banyak radionya jadi salah radio. Jadi dikiranya antena masuk kemana, ya taunya teman-teman mijit radio mana. Itu patah teman-teman ya. Kalau dipijit beberapa lama, taruhlah 5 detikan, ini radionya bakal jebol, terutama bagian finalnya. Ya, hati-hati. Jadi sebelum memakai radio, pastikan antenanya terpasang. Terus yang selanjutnya tipsnya, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya teman-teman. Kebayang anak-anak ya, muter ini, putar-putar, wah pijit taunya gimana gitu ya. Kan bisa aja kejadian ya. Kalau teman-teman power supply-nya terpasang, tiba-tiba teman anak-anaknya pijit sesuatu, menyala, terus pijit kan selesai urusannya gitu. Jadi ini bukan mainan buat anak-anak. Kalaupun teman-teman ada keinginan untuk memperkenalkannya, ya baiknya diawasi lah, dibimbing ya. Terus tips selanjutnya, jangan menggunakan radio ini di kendaraan tanpa menghidupkan mesin. Dampaknya apa? Dampaknya nanti aki mobil teman-teman bisa cepat soak. Apalagi kalau wattnya gede ya. Makanya kalau saya menggunakan radio di mobil ya, ini saya nggak banyak-banyak sih, nggak gede-gede wattnya. Saya cukup di mid aja, maksimal 20 watt. Biar akinya nggak cepat drop gitu teman-teman ya. Kalau mau pakai radio, nyalakan mesinnya ya, biar akinya nggak cepat drop. Terus apa ya? Jadi suhu untuk radio ini dia akan direkomendasikan dari pabriknya disimpan di suhu min 10 ya. Sedangkan untuk panasnya itu sekitar 60 derajat Celcius. Jadi kalau disimpan di tempat yang sangat dingin di bawah min 10 ini bahaya, jangan. Nanti bakal koset dalamnya ya, mengandung air. Saking dinginnya nanti ada semacam embun-embun ya. Bisa bikin koset. Ataupun disimpan di tempat yang panas, itu diusahakan jangan sampai lebih dari 60 derajat Celcius ya, teman-teman. Terus jangan sekali-kali teman-teman, apalagi radio besi kayak gini ya, ataupun radio plastik kayak gini, membersihkan bagian plastiknya ini menggunakan bensin atau alkohol. Jangan, nanti rusak ya, nanti warnanya akan berubah. Kalau radio ini nanti diberesin pakai bensin, nanti tulisannya bakal hilang. Jangan. Jadi wajar aja lah pakai tisu, pakai tisu, terus pakai air yang agak-agak kering, mbak ya, baru dilap-lap itu. Jangan pakai air basah juga, nanti koslet. Diusahakan debu-debunya teman-teman ya, debu-debu di sirip-sirip pendingin itu hilang. Karena kalau banyak debu itu panas tidak akan terbuang dengan sempurna, terutama di bagian ini nih. Nah, di bagian kipas-kipasnya kelihatan ya ada debu-debu ya. Nih saya malas untuk membersihkannya sebetulnya. Ini pakai koas aja nggak apa-apa, biar suplai udara lancar teman-teman. Terus pergunakanlah power secara bijak ya. Karena radio rig dia memiliki power di atas 50. Tetapi semakin sering kita menggunakan power yang maksimal, umur radio ini pun akan semakin cepat rusak. Jadi bijak-bijaklah menggunakan power. Kalau memang low cukup, ya udah low saja, nggak usah main high aja. Asal komunikasi kita lancar. Jadi penggunaan power sesuai dengan kebutuhan. Yang paling penting SWR antena sesuai dengan impedansi dari radio ini sendiri ya. Usahakan SWR serendah mungkin agar radio ini awet, bagian finalnya tidak ada RF balik ya, dikarenakan ketidakmatch antena. Ya, usahakan ngeset antena sesuai dengan frekuensi kerja agar radionya maksimal teman-teman. Dan yang terakhir, tip dari saya, selalu menggunakan aksesoris dari brand resminya ya. Contoh saya punya ICOM 2300, saya menggunakan Xtramic ICOM juga. Saya menggunakan power supply dari ICOM juga. Ataupun saya menggunakan Xtramic untuk desktop dari ICOM juga. Jadi akan lebih match ya teman-teman. Sebetulnya sah-sah saja sih. Kayak saya nih, ini saya menggunakan modifikasi sah-sah saja asal normal dan sesuai dengan buku manualnya. Oke.
Gitu sajalah tips dari saya ya, agar radio komunikasi teman-teman awet juga tidak membahayakan untuk kesehatan kita. Jadi bijaklah menggunakan radio komunikasi. Dan tips yang paling penting, jangan lupa teman-teman ikut organisasi orari ataupun rapi, karena dengan maksud ikut organisasi itu teman-teman sudah sudah aman dari kegiatan razia yang dilakukan oleh Balmon. Karena kita apa? Karena kita sudah membayar kewajiban membayar sewa frekuensi. Ya, dengan masuk anggota orari ataupun rapi. Biar nyaman teman-teman. Baik, segitu saja sedikit pemaparan dari saya mengenai tips-tips bagaimana merawat radio komunikasi agar awet dan tidak membahayakan untuk kesehatan. Saya yang tidak tahu Data Brapojulu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.